Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas tentang zikir. Kenapa? Karena masalah zikir ini seringkali digugat oleh saudara-saudara kita, terutama dari komunitas sawah, Salafi Wahabi. Entah itu tentang berzikir dengan suara kerasnya, entah itu berzikir bersama-sama, atau entah itu berzikir setelah sholat, macam-macam. Penjelasan, uraian, dalil juga sudah disampaikan, tapi masih saja kita saksikan gugatan-gugatan itu muncul lagi. Entah sampai kapan akan berakhir. Bahkan kadang ada label sunnah. Tidak sedikit orang-orang awam, sebenarnya saya katakan awam di antara mereka, yang kemudian membuat label ciri-ciri masjid sunnah: tidak ada zikir berjemaah, tidak ada zikir setelah sholat, tidak ada zikir dengan suara keras, macam-macam. Saya kira ini sudah sangat melampaui batas sebenarnya, tapi ya sudahlah ya. Tapi paling tidak pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengurai dan menjelaskan, paling tidak ya, menjawab tuduhan-tuduhan yang selama ini mereka lakukan. Yang pertama, tentang berzikir dengan suara keras ya. Mereka kadang berdalil dengan menggunakan ayat surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 205, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri. Nah, ada di situ kalimat tadarru'an wa khifah, kemudian wa dunal jahri. Ini kadang dalil yang seringkali dipakai untuk menghakimi sekaligus menstigma zikir dengan bersuara keras itu bid'ah, tidak sunnah. Kadang ada juga hadis, memang ada hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa suatu ketika Rasulullah dan para sahabat ya, sedang berjalan menuju sebuah tempat. Kemudian di antara sahabat bertakbir, bertasbih dengan bersuara. Maka saat itulah kemudian Rasulullah menegur. Rasul mengatakan, lirihkanlah suaramu. Kenapa? Karena kamu tidak sedang memohon dan berzikir kepada Zat yang tuli. Nah, ini yang kemudian jadi pegangan. Dalil-dalil ini jadi pegangan untuk membid'ahkan zikir dengan bersuara atau doa dengan bersuara. Seakan-akan tidak sunnah bagi golongan sawah Salafi Wahabi. Benar nggak demikian? Saya ingin menegaskan dan menjawab tuduhan ini bahwa pandangan mereka, argumentasi mereka adalah argumentasi yang tidak tepat dan mendistorsi dalil tanpa melihat fakta dan dalil-dalil yang lain. Tentu ini akan sangat membahayakan umat. Sangat membahayakan umat, terutama kalangan awam yang dengan mudah didoktrin tanpa dibuka wawasannya, tanpa disodorkan fakta-fakta dan dalil-dalil lain yang memang juga sangat kuat. Nah, baik. Ya. Yang pertama saya ingin tegaskan begini. Ada dalam sejarah itu tercatat bagaimana Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol atau Andalusia. Tariq bin Ziyad itu sampai sedetik ini kemudian diabadikan lewat sebuah gunung ya, yang kita kenal dengan Gibraltar. Gibraltar ini sebenarnya asal katanya adalah Jabal Tariq, tapi lidah orang Eropa menyebutnya Gibraltar. Kenapa diabadikan sampai menjadi sebuah nama gunung? Karena memang Tariq bin Ziyad ini sangat fenomenal
ketika menaklukkan Andalusia. Caranya gimana? Oleh Torik ini dikumpulkan semua pasukannya, kemudian meminta pasukan untuk membakar semua persenjataan dan perbekalan. Bakar. Ketika sudah dibakar, Torik berdiri di depan pasukan-pasukannya, kemudian menyampaikan Ainal mafar. Al-adu amamakum wal bahru wara'akum. Kata Torik, mulai kemana kamu? Mulai kemana kalian pasukan? Musuh di hadapan kalian, sedangkan lautan di belakang kalian. Maju kena, mundur kena. Pilihannya apa? Mau meninggal secara syahid berhadapan dengan musuh, atau meninggal dengan cara yang tidak baik karena lari dari jihad, yaitu tenggelam di lautan. Akhirnya sahabat sepakat kita harus tetap berjuang. Maka dibuatlah barisan yang sangat panjang. Dari barisan ini kemudian Torik bin Ziyad memimpin takbir, tasbih, tahmid dengan menggelegar, sehingga menggemparkan masyarakat Andalusia dan membuat mereka ketakutan. Maka berhasillah Torik bin Ziyad menaklukkan Andalusia dengan sangat fenomenal. Ini terjadi kapan? Terjadi pada tahun 90 Hijriah. Dan riwayat mengatakan saat itu beberapa sahabat masih ada dan ikut perjuangan Torik bin Ziyad. Salahkah Torik bin Ziyad? Kenapa dalam satu sisi kok Rasulullah meminta lirihkan suaramu, jangan keras-keras bertakbir, bertasbih. Tapi Torik bin Ziyad melakukan sebaliknya, masuk ke kota Andalusia dengan takbir, tasbih dan suara keras. Kenapa? Nah, lihat dulu latar belakangnya. Imam Ahmad bin Hambal, kemudian juga Ibnu Abi Syaibah menegaskan bahwa hadis Abu Musa al-Asy'ari, di mana saat itu Rasulullah meminta sahabat melirihkan suara ketika berdoa dan bertakbir, bertasbih, bukan dalam arti melarang bersuara keras dalam bertakbir, bertasbih, berdoa. Bukan. Konteksnya apa? Kata Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Abi Syaibah, konteksnya adalah karena saat itu para sahabat sedang melakukan pengepungan terhadap musuh. Jadi ada konteks yang berbeda antara kasus dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari dengan kasus Torik bin Ziyad. Sehingga mau lirik silahkan, dengan suara keras silahkan, tidak perlu dibid'ah-bid'ahkan, karena ada dua kasus di mana dua-duanya tercatat dalam sejarah. Nah, ini penting agar kita tidak mudah menstigma bid'ah, tidak sunnah. Berarti kalau demikian yang tidak nyunnah yang mana? Yang tidak nyunnah yang mudah menghakimi saudaranya tanpa melihat dan mengkombinasi fakta-fakta, dalil-dalil yang lain. Kemudian dalam Al-A'raf ayat 205 tadi kalimatnya khifah, tadarru'an wa khifah. Jadi bukan tidak boleh berzikir tanpa suara. Khifah itu syahdu, penuh penghayatan, itu khifah. Tadarru'an wa khifah dunal jahr. Bukan dilarang bersuara, tapi syahdu, penuh penghayatan, penuh kekhusyuan, kekhuduan. Itulah makna Al-A'raf. Masih banyak sebenarnya dalil-dalil, tapi paling tidak dalil ini saya kira sudah cukup untuk menggambarkan. Satu lagi sebagai dalil terakhir, satu ketika Rasulullah, ini diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Aslam. Suatu ketika Zaid bin Aslam keluar bersama Rasulullah malam hari. Tiba-tiba melihat dan menyaksikan seorang sahabat yang berdoa dan berzikir dengan suara keras. Nah, Zaid bin Aslam bilang, "Ya Rasul, kayaknya ini orang riya nih." Kira-kira bahasa gitu. Tapi apa dia Rasul? "Utrukhu fa innahu awwahun." Kata Rasul, biarkan, jangan diganggu. Kenapa? Dia sedang merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak melarang, padahal suaranya keras, doanya keras, zikirnya keras.
Sehingga Zaid bin Aslam mengatakan, wah jangan ini riya. Tapi ternyata Rasul mengatakan, utrukhu fa innahu awwahun. Tidak dilarang, biarkan, kata Rasul, karena dia sedang merintih kepada Tuhannya. Masih banyak dalil-dalil lagi yang sebenarnya, tapi sekarang ini cukup untuk bisa menjelaskan kepada mereka bahwa zikir bersuara dengan keras sekalipun itu bukan hal yang dilarang. Kemudian boleh enggak zikir rame-rame, bareng-bareng? Bid'ah enggak hukumnya? Nah, ini juga tidak kalah sadisnya tuduhan bid'ah terhadap zikir bersama. Ya. Kenapa? Banyak banget alasannya. Zikir urusan pribadi lah, doa urusan pribadi lah, permohonan masing-masing berbeda, macam-macam. Tapi perlu diketahui bahwa zikir bersama, berdoa bersama itu tidak menyalahi sunnah. Bahkan banyak sekali dalil-dalil hujah-hujah yang membenarkan dan melegitimasi tersebut. Banyak. Di antaranya saya kutip satu saja. Dalam riwayat Imam Tabrani, ya, Rasulullah menegaskan, ma min qaumin ijtama'u yadkurunallah la yuriduna illa wajha. Ma min qaumin ijtama'u yadkurunallah la yuriduna illa wajha. Tidaklah segolongan orang, ma min qaumin ijtama'u, di sini pakai jamak, kemudian berkumpul bersama-sama dalam rangka apa? Berzikir kepada Allah dan tidak berharap lain kecuali ridha Allah. Apa balasannya coba? Dalam riwayat Imam Tabrani ada penegasan dari Allah, kumu maghfuron lakum. Berdiri, bangkit kalian, karena kalian sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Coba. Ini jelas hadis tentang orang yang berzikir bersama-sama, ijtama'u, yang kemudian balasannya kumu maghfuron lakum. Terus salahnya di mana? Bahkan Rasul juga menegaskan, idza marartum biriyadil jinan farta'u. Kalau kalian sedang berjalan kemudian menjumpai taman-taman surgawi, nikmatilah. Apa mana taman-taman surgawi? Halakoh zikir. Coba. Itu juga penegasan. Bahkan Rasul juga menegaskan ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mencari majlis zikir, majlis zikir. Dan apa? Menebarkan rahmah, ketenangan, kedamaian. Itu ada dalam hadis Imam Muslim dan sahih. Bahkan suatu ketika Rasulullah sedang pernah berdialog dengan siapa? Dengan sekumpulan orang yang sedang berkumpul dan berzikir. Ya kira-kira kalau kita bahasakan, Rasul bertanya, untuk apa kalian di sini? Para sahabat yang berkumpul bareng-bareng ini mengatakan, ya Rasul, demi Allah, kami tidak ngapa-ngapain kecuali berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah. Kata Rasulullah, demi Allah, tidak ada aspek lain? Tidak ya Rasul. Kami hanya untuk itu. Berharap rahmat Allah, berharap ridho Allah. Maka kata Rasul apa? Kata Rasul, demi Allah saya tidak bersumpah karena mencurigai kalian. Tapi barusan Jibril datang kepadaku, malaikat Jibril, mengabarkan bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya. Sekumpulan sahabat berzikir. Kemudian malaikat Jibril datang mengabarkan bahwa Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah. Itu banyak dalil. Bahkan ada hadis qudsi yang sangat masyhur di kita, yang kemudian potongannya sering kita kutip. Apa itu? Ana inda dhanni abdi bi. Tahu nggak lanjutannya?
lanjutan hadis ini juga sangat dikenal, ya, yaitu penegasan barang siapa yang berzikir di dalam jiwanya, maka aku akan mengingatnya di dalam zatku. Dan siapa yang berzikir di hadapan sekelompok kaum bersama-sama, maka aku pun akan mengingatnya di hadapan para makhluk-makhlukku yang lebih baik dari mereka. Jadi banyak hadis baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Tabrani, Imam Baihaqi, Imam Ahmad yang menegaskan kebolehan dan kesunahan zikir bersama-sama. Jadi suara keras nggak masalah, ada dalilnya, bersama-sama jelas. Bilangannya gimana? Ya, bilangannya silahkan semampunya, nggak usah dibatas-batasi. Harus 100 lah, harus 75 lah, berdasarkan hadis istighfarnya Rasul. Enggak. Kenapa? Karena perintah Qur'annya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Silakan. Bahkan juga kata Siti Aisyah, karena Rasulullah yadhkuru ala kulli ahyanihi. Rasul itu berzikir dalam setiap kesempatan, setiap keadaan berzikir. Jadi zikir itu gak perlu dibatas-batasi. Silahkan semampunya, yang penting khusyuk dan khudu. Dan itu tidak melanggar sunnah Rasul. Karena dalilnya jelas, landasannya jelas, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jangan terlalu ribet hidup. Saya kira begitu. Boleh nggak berzikir setelah sholat? Bareng-bareng maksudnya. Kalau sendiri-sendiri nggak ada masalah. Boleh nggak bareng-bareng? Terus siapa yang melarang? Siapa yang mengatakan tidak boleh? Siapa yang mengatakan bid'ah atau tidak nyunnah? Bahkan ada yang mengatakan masjid sunnah adalah masjid yang setelah sholat tidak ada zikir bersama. Itu ada enggak? Wah, ini orang bukan hanya keterlaluan. Ini orang sudah melakukan bid'ah. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah melakukan itu. Jadi yang bid'ah dia, bukan yang zikir bersama-sama. Ada beberapa hadis yang bisa menjadi landasan, ya. Tapi nggak usah banyak-banyak menyampaikan hadis kepada mereka. Kenapa? Ya kalau sudah tertutup dan hatinya tertutup juga susah juga, ya. Paling tidak satu, ya. Ada riwayat dari Abu Hurairah, ya, bahwa orang-orang muhajirin datang menghadap Rasul. Orang lain berkata, ya Rasul, betapa enaknya orang-orang kaya. Kenapa? Kata Rasul, kenapa? Mereka mengatakan, ya mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dari kita. Mendapat anugerah kebahagiaan yang mungkin lebih dari kita. Mereka sholat sama bersama kita juga sholat. Puasa sama seperti kita puasa. Tapi mereka punya kelebihan harta. Yang dengan harta itu mereka bisa bersedekah, bisa berinfak, yang kami tidak bisa. Itu kata segolongan orang-orang muhajirin. Ini ada dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, riwayat Abu Hurairah. Tapi apa kata Rasul? Rasul kemudian menjawab, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang membuat kalian sangat utama? Bahkan tidak ada yang lebih utama dari kalian, baik yang mendahului kalian maupun setelah kalian, kecuali mereka melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Kata sahabat, mau ya Rasul. Kata Rasul, baca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat 33. Baca. Berarti bacaan itu ada landasannya. Dan ada riwayat Ibnu Abbas. Ini juga tertera dalam Sahih Bukhari, Muslim, tertera. Dan tidak ada perdebatan di kalangan ahli hadis bahwa ini sahih. Apa? Kata Ibnu Abbas, aku tahu selesainya sholat para sahabat setelah mendengar zikir bersamanya setelah sholat. Ini jelas. Artinya apa? Ya kita berpikir itu jangan terlalu kerdil. Punya otak, anugerah otak itu wawasannya dibuka. Jangan dibikin sempit. Memahami teks hadis
Jangan hanya satu hadis dipakai untuk menghakimi orang lain. Lucu jadinya. Baca hadis-hadis yang lain yang bisa menjadi alat komparasi. Sehingga kita lebih luas dan lebih luas wawasan. Lebih luas bersikap dan lebih luas wawasan. Dengan membaca banyak literatur. Kenapa? Karena bisa saja apa yang kita bid'ahkan itu karena kita belum baca hadisnya. Tadi riwayat Abu Hurairah, riwayat Ibnu Abbas itu menunjukkan kebolehan zikir bersama setelah sholat. Nah, sekarang apalagi yang mau dipersoalkan? Zikir dengan suara keras jelas boleh. Ada dalilnya. Hujjahnya tidak diragukan. Zikir bersama-sama jelas hadisnya, ada landasannya. Bilangan zikir jelas, ayatnya ada, hadisnya ada. Zikir setelah sholat tidak diragukan lagi, sudah pasti kita tahu dalam riwayat baik itu Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Sehingga dengan demikian jangan ada lagi stigma bid'ah terhadap orang yang berzikir keras, berzikir bersama, dan berzikir bersama setelah sholat hanya karena kebodohan kita, hanya karena cara berpikir yang kerdil dan kedangkalan wawasan kita, sehingga membuat kita fanatik, buta, bahkan kadang hati dan mata kita buta untuk melihat kebenaran yang ada di tempat lain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.